Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Waskita Karya, kode ticker WSKT, diperdagangkan di Bursa IDX. Ini adalah situs resminya ya, cukup bagus. Bagi yang belum tahu tentang Waskita Karya itu adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini berasal dari nasionalisasi perusahaan Belanda, yaitu Volker and Maatschappij NV pada tahun 1961 dan berubah bentuk menjadi Persero pada tahun 1973. Jadi dulunya ini adalah perusahaan konstruksi milik Belanda yang dinasionalisasi menjadi milik Indonesia. Dan proyek-proyeknya sendiri apa yang sudah dihasilkan oleh Waskita Karya, ini ada banyak sekali ya. Coba kita lihat aja langsung dari situs resminya terlebih dahulu. Jadi lini bisnisnya ada dua, yaitu ada konstruksi dan jalan tol. Coba kita lihat yang konstruksi terlebih dahulu. Ini contoh proyek yang sudah diselesaikan oleh Waskita Karya. Ada Masjid Baitur Rahman Aceh, ada apartemen Mustika Golf, ada stadion akuatik GBK, ada infrastruktur PLBN Kabupaten Belu, ada RSUD Pasar Minggu, Rusun Kemayoran, Paragon 2 Square, ada apartemen Royal Olive, kondominium Sopo Del, Terminal 3 Pier 2 Bandara Suta, Bandara Ngurah Rai interiornya, ada Offshore Work Kuala Tanjung Multipurpose, Tol Bekasi Cawang atau Becakayu, Kayu, ada Tol Solo Ngawi, Tol Ngawi Kertosono, Tol Pejagan Pemalang, Tol Batang Semarang, Tol Pasuruan Probolinggo, Tol MKTT Seksi 6, Tol Ciawi Sukabumi, Tol Cimanggis Cibitung, Waduk Gondang, SPAM Maloy, NG Plant Onshore Works. Banyak banget ya, ada jalan jembatan OQC paket 1, Bandara Suai Timor Leste, Pelabuhan Penajam Sisi Darat, Cibis Tower, Sahid Kuta Lifestyle, Jembatan LRT, Woodland Park, Bandungan Ragnamo, penataan kawasan Stadion Gelora Bung Karno Zona 2, dan lanskap Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ini proyek-proyek yang gede ya, yang kecil-kecil pasti lebih banyak lagi, tapi tidak ditulis di website utamanya. Terus lini jalan tol ada apa aja? Tol Becakayu, Tol Solo Ngawi, Tol Ngawi Kertosono, Tol Pejagan Pemalang, Tol Batang Semarang, Tol Pasuruan Probolinggo, Tol Cimahi Cibitung, Tol Ciawi Sukabumi, dan Tol MKTT Seksi 6. Jadi proyek-proyeknya dari Waskita itu luas ya, baik untuk proyek pemerintah, proyek swasta, dan juga ada proyek luar negeri yang tadi di Timor Leste itu. Lebih banyak lagi di sini di Wikipedia. Ada Kame Maktaf Mekah. Wow, sampai Mekah juga proyeknya. Waduk Jatiluhur, Tol Cipularang, banyak sekali ini. Jadi Waskita ini adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Lalu apakah keuangannya sekarang dalam kondisi cukup bagus? Mari kita lihat. Kita lihat dulu pergerakan harga sahamnya. Dalam satu hari terakhir di hari bursa tanggal 7, itu Waskita Karya sahamnya rontok ya sampai 5,45%, cukup dalam. Dalam 5 hari turun lebih dalam lagi sampai 11,11% dalam satu bulan, lebih dalam lagi sampai 26,24% dalam 6 bulan. Wow, ternyata dalam 6 bulan masih naik Sobat Investor. Cukup tinggi juga naiknya sampai 90,83%. Dalam 1 tahun naik 67,74%, dan artinya sudah turun cukup dalam dari titik tertingginya sebesar 45,83%. Dan dalam 5 tahun ternyata masih bearish Sobat Investor, dan bearishnya juga cukup dalam sampai 52,29% ya. Jadi harap hati-hati bagi yang masuk, pertimbangkan juga bahwa dalam 5 tahun ini Waskita Karya masih dalam sesi bearish, meskipun dalam 1 tahun terakhir juga sudah naik cukup tinggi ya sampai 67%. Kita lihat sekarang dari keuangannya. Menurut situs Google Finance, secara annual atau tahunan, sebenarnya di beberapa tahun terakhir itu Waskita Karya pendapatannya naik. Ini di tahun 2016 dia year on year-nya naik sebesar 68,08%, itu sangat tinggi ya di tahun 2016, dan net income-nya juga naik sangat tinggi sampai 63,52%. Di tahun 2017 naik lebih tinggi lagi Sobat Investor, yaitu revenue-nya naik sampai 90,06%.
dia menjadi 45 triliun ya, dari tahun 2016 itu sebanyak 23 triliun. Tahun 2017 naik menjadi 45 triliun, artinya naik 90%, dan net income-nya juga naik sebesar 126% ya, dari tahun 2016 sebesar 1,71 triliun menjadi 3,88 triliun. Itu kenaikan yang luar biasa di 2 tahun terakhir, di tahun 2016 sama tahun 2017. Di tahun 2018 naik tetap, tapi tipis saja, tidak sefantastis tahun 2017. Ternyata di tahun 2018 masih tetap membukukan kenaikan, yaitu naik sebesar 7,91%, yaitu tipis saja. Dan net income-nya juga naik lebih tipis lagi, yaitu hanya 2,09% saja di tahun 2018 ya. Sedangkan di tahun 2019 turun cukup dalam pendapatannya, yaitu sebesar 35,67%, yaitu revenue-nya turun menjadi 31,39 triliun dari tahun 2018 itu sebesar 48. Ini dari 48 turun menjadi 31, dan net income-nya juga dari 3,96 triliun menjadi hanya 938,14 miliar saja. Sedangkan di tahun 2020, ini data di Google belum ada, tapi sebenarnya Waskita sudah merilis laporan keuangan kuartal keempat. Ini ada di Indo Premier. Kita lihat ya. Ini di tahun 2020, perseroan menderita rugi bersih 7,3 triliun di sepanjang tahun lalu. Di tahun 2020 ini dia rugi sebesar 7,38 triliun di sini di net income ini. Rugi bersihnya 7,38 triliun nih. Dari tahun sebelumnya mencatatkan laba bersih, ini tahun sebelumnya kan 938,14 nih, 900 nih tahun 2019 ya, 938,14 miliar nih. Di tahun 2020 menjadi rugi sebesar 7,38 triliun. Ini nggak main-main, ruginya sampai 7,38 triliun di sini. Wow. Tahun 2018 net income-nya 3,96 triliun. Tahun 2019 net income-nya 938 miliar, dan di tahun 2020 ruginya sampai 7,38 triliun di sini. Wow. Luar biasa ya. Sedangkan pendapatan usahanya juga turun sebesar 48,73% ini di sini ya. Persen year on year change-nya itu 48,73% menjadi 16,19 triliun saja. Dari sebelumnya 31,39 ya di sini. 31,39 sama menjadi hanya di tahun 2020 ini menjadi hanya 16,19 triliun di sini, 16,19 triliun, yang artinya turunnya sampai 48,73%. Itu dalam sekali sobat investor ya. Jadi kalau kita lihat, kalau ini nanti sudah ditulis tahun 2020 ini revenue-nya turun lagi dan net income-nya juga bahkan sampai minus, yang artinya Waskita Karya ini sedang tidak baik-baik saja ya, karena 2 tahun berturut-turut itu baik revenue maupun net income selalu turun. Sekarang kita lihat dari company profile dulu. Jadi siapa sih yang memiliki Waskita Karya ini? Ya, jadi Waskita Karya itu dimiliki oleh Republik of Indonesia ya, negara kita tercinta, sebesar 66,04%. Itu banyak sekali. Ini lebih lengkap lagi ya. Jadi Waskita Karya dimiliki oleh negara Republik Indonesia sebesar 66,04%, sama ya. 66,04%. Dan masyarakat itu memiliki 33,96%. Jadi masih sangat dominan dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Dengan presidennya itu sekarang adalah Bapak Destiawan Suwarjono. Direktur utamanya Destiawan Suwarjono, direkturnya ada Taufik Hendra Kusuma, Hajar Setiaji, Didit Umar Prihadi, Bambang Rianto, Gunadi, dan Ferry Hendrianto. Ini dirut dan direkturnya. Sedangkan komisarisnya ada Badrodin Haiti, Victor S. Sirait, Bambang Setiawadudi Muradi. Nah, ini yang lagi kena kasus ya, Muradi. Ini dia kena kasus. Waskita Karya buka suara soal komisaris yang diduga terseret penelantaran anak. Yang terkena kasus adalah salah satu komisaris independennya, yaitu Bapak Muradi. Nah, di sini nih, ini Bapak Muradi ya, komisaris independen dari Waskita Karya. Ya, meskipun sebenarnya kalau dari performa perusahaan sih tidak ngefek ya untuk masalah pribadi seperti ini, tapi namanya berita tetap saja. Mungkin juga salah satu hal yang menjadikan saham Waskita ini turun dalam beberapa hari terakhir ya, ada sentimen negatif dari kasusnya Bapak Muradi. Meskipun secara pribadi tidak berpengaruh terhadap performa perusahaan ya, karena Bapak Muradi ini adalah komisarisnya yang bertugas mengawasi board of directors ya, tapi tetap saja kalau saya lebih suka memiliki saham perusahaan yang
para eksekutifnya itu tidak memiliki kasus pribadi. Kita lihat fundamentalnya. Ini saya lihat dari situs Indo Premier. Saham Waskita sekarang diperdagangkan di harga Rp1.040 per lembar saham, yang berarti satu lotnya adalah sebesar Rp104.000 per lot. Tahun 2014 lembar sahamnya sebesar 9,7 miliar lembar. Di tahun 2015 naik menjadi 13,6 miliar lembar saham sampai sekarang ya. Jadi saham yang beredar sekarang sebesar 13,6 miliar lembar saham. Dengan market kapitalnya ini sebenarnya ini dalam beberapa tahun terakhir tetap naik. Ini di tahun 2014 sebesar 14,3 triliun, market kapitalnya di tahun 2015 sebesar 22,7 triliun, di tahun 2016 sebesar 34,6 triliun, di tahun 2017 sebesar 30 triliun, turun sekali dari 34 menjadi 30. Dan wah, ternyata dari tahun 2016 ini market kapitalnya selalu turun sobat investor. Tahun 2016 sebesar 34,6 triliun, tahun 2017 sebesar 30 triliun, tahun 2018 turun lagi menjadi hanya 22,8 triliun, dan di tahun 2019 turun lagi menjadi 20 triliun, dan di tahun 2020 ini turun lagi menjadi hanya 14 triliun. Yang artinya market kapital Waskita Karya ini turun lebih dari 50% atau separuhnya hanya di 3 tahun terakhir ya. Tahun 2017 itu market kapitalnya masih 30 triliun sobat investor, tapi tahun 2020 langsung melorot menjadi 14 triliun. Turun separuhnya ini bukannya meningkat, malah menurun market kapitalnya sobat investor. Next kita lihat dulu dari ekuitasnya. Tahun 2015 itu 2,8 triliun, 2015 9,7 triliun, naik wow luar biasa kenaikannya. Tahun 2016 naik lagi menjadi 16,8 triliun. Tahun 2017 naik menjadi 22,8 triliun. Tahun 2018 naik menjadi 28,9, tipis banget. Di tahun 2019 naik menjadi 29,1 triliun, tipis saja lagi. Dan di tahun 2020 langsung anjlok separuhnya. Ekuitasnya menjadi hanya 16,6 triliun saja. Jadi keadaan sekarang memang sedang tidak baik-baik saja ya, karena baik market capital maupun ekuitasnya juga turun sobat investor. Apalagi kalau kita mau menambahkan unsur utang, karena debt to equity ratio-nya itu sangat tinggi sampai 5,37. Wow, serem sekali debt to equity ratio-nya sobat investor. Coba kita hitung ya, debt to equity ratio itu dia selalu meningkat. Tahun 2014 sebesar 1,11, di tahun 2015 sebesar 2,12, tahun 2016 sebesar 2,66, tahun 2017 naik lagi menjadi 3,3, tahun 2018 menjadi 3,31, naik tipis. 2019 naik menjadi 3,21, dan di tahun 2020 ini debt to equity ratio-nya naik sangat pesat sampai 5,37. Wow, itu gede sekali debt to equity ratio-nya. Jadi baik secara market capital-nya juga turun, ekuitasnya juga turun sangat dalam ya, hampir setengah kalinya, dan debt to equity ratio-nya malah naik. Artinya hutang dari Waskita Karya ini semakin besar. Sedangkan ini kita lihat dari net profitnya, ini turun ya. Di tahun 2019 sebesar 9,38 miliar, dan sekarang ternyata rugi sebesar 7,4 triliun. Jadi kalau kita lihat dari income statement-nya ya, dari laporan pendapatannya itu agak serem sobat investor, karena baik dari gross profitnya rugi, laba kotornya aja udah rugi loh, dan net profitnya juga rugi sangat dalam sampai 7,4 triliun, dan EBITDA juga earning before interest, tax, depreciation dan amortization itu juga masih rugi minus 3,5 triliun sobat investor. Jadi secara pendapatan juga sedang tidak baik-baik saja, dan kita lihat secara rasionya. Rasionya itu PER-nya sampai minus sobat investor. Wow, ini saya sangat tidak suka dengan perusahaan konstruksi yang PER-nya minus. Padahal di tahun-tahun sebelumnya saya sempat memiliki saham Waskita Karya ini dalam beberapa bulan ya. Dan ditutup profit waktu saya dulu. Karena apa? Karena waktu itu saya memiliki sekitar di tahun 2017 sama 2018 ini PER-nya itu sangat murah, yaitu di 7,74 dan 5,77 di tahun 2017 dan di tahun 2018. Tapi di tahun 2019 itu saya juga menjual karena dia PER-nya semakin tinggi, tercatat sampai 21,53 di tahun 2019 ya. Dan di tahun 2020 kemarin
pairnya anjlok sampai minus 1,92 kali. Dan price to book value-nya selalu murah ya, Waskita memang selalu murah. Price to book value-nya itu sampai sekarang itu hanya 0,85 kali saja. Tapi jangan tertipu ya, karena price to book value-nya itu murah, itu kan nilai bukunya. Ternyata debt to equity ratio-nya itu sampai 5,37%. Jadi sebelum kesimpulan kita lihat dulu dari dividennya. Jadi ternyata Waskita Karya ini meskipun keadaannya sedang tidak baik-baik saja, tapi tergolong masih cukup rutin membagikan dividen, yaitu dari data yang terlama yang ada di Stockbit dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya, dari tahun 2013 sampai tahun 2020 itu selalu rutin membagikan dividen ya, meskipun jumlah dividennya juga turun di tahun 2020 ini hanya sebesar Rp3 per lembar saham saja. Sedangkan di tahun 2019 itu yang dibagikan itu adalah Rp72 per lembar saham. Jadi turun sangat jauh sekali ya. Tentunya juga akan berefek ke dividen yield-nya. Sebenarnya Waskita itu dividen yield-nya di tahun-tahun sebelumnya itu cukup banyak sebenarnya, sampai sekitar 5%-an lah kira-kira. Tapi ternyata di tahun 2020 ini Waskita Karya membagikan dividen yang cukup kecil, yaitu Rp3 saja ya, yang artinya yieldnya juga menjadi sangat kecil, yaitu hanya 0,3% saja. Yieldnya ya, tolong dicatat, hanya 0,3% saja. Jadi kesimpulannya, Waskita Karya ini untuk seorang dividen investor itu sangat tidak cocok karena dividennya juga sangat kecil dan cenderung turun, dan bisa saja di tahun 2021 ini Waskita Karya tidak membagikan dividen karena trennya sangat bearish ya, baik dari segi pendapatan juga masih rugi. Jadi kalau pendapatannya aja rugi, gimana mau membagikan dividen? Karena dividen itu kan biasanya dihitung berdasarkan pendapatan tahun lalu, dan pendapatan tahun 2020 ini kan dia minus ya, rugi. Jadi kemungkinan besar di tahun 2021 ini Waskita Karya tidak membagikan dividen, yang artinya tidak cocok bagi seorang investor yang mengharapkan dividen. Lalu secara value, baik dari value investor juga menurut saya sangat tidak cocok ya, karena ini pairnya minus. Value investor begitu lihat pairnya minus, tentunya langsung tidak sesuai terhadap prinsip dari value investing itu sendiri. Selain itu juga, selain pairnya minus, juga debt to equity ratio-nya juga sangat tinggi ya, sampai 5,37. Jadi secara value investor itu juga tidak cocok. Secara growth, apalagi growth, meskipun dalam 1 tahun terakhir itu pertumbuhan harga sahamnya sampai 67,74%, tapi dalam 5 tahun terakhir masih bearish, dan dilihat dari growth secara laporan keuangan juga sedang dalam tren turun ya, di tahun 2019 sama di tahun 2020 juga baik pendapatan ataupun net income-nya juga turun. Jadi secara growth juga tidak cocok. Jadi yang cocok untuk membeli Waskita Karya ini siapa? Iya, menurut saya akhirnya ya hanya tersisa para trader-trader. Itu pun untuk sekarang dalam beberapa minggu ini juga masih belum cocok ya, karena trennya masih sangat bearish nih. Hati-hati bagi para trader juga, karena dalam 1 bulan terakhir ini, dalam 1 hari, 5 hari, dan juga dalam 1 bulan ini trennya masih sangat bearish ya. Hati-hati kalau mau masuk, pastikan sudah melakukan penelitian secara teknikal, karena kalau dari secara fundamental ya sudah kita bahas barusan, sama sekali tidak cocok ya. Hanya tersisa secara teknikal, dan meskipun secara teknikal ini juga untuk sekarang sedang tidak bagus juga, karena trennya masih bearish sobat investornya. Bahkan dalam tren 6 bulan ini saja masih trennya masih sangat bearish ya. Hati-hati sobat investor. Oke, jadi itu saja pendapat saya. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.